hati bila ku. Pemberontakan G30S PKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30S PKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis. Sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh D.N. Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syam, saat ini kita berada di titik yang menentukan. Panggil semua jenderal yang berpikiran maju yang mendukung kita. Kumpulkan kekuatan. Panggil seluruh biro khusus dari pusat maupun daerah. Saya optimis, saya yakin sekali segala sesuatu yang ada di dunia ini mendukung kita. Perwira-perwira yang telah saya didik mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda saat ini sedang berlatih keras di lubang buaya. Namun, saya ragu. Apa benar Bung Karno sudah dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan mengumpulkan kekuatan. Saya tidak ingin kalah. Hubungi kawan-kawan. Kawan Ketua Aidit berpesan agar gerakan kita segera dilancarkan dan bersifat terbatas. Ketiga kolonial tersebut harus menguasai instalasi seperti Telkomsel, RRI, dan lain sebagainya. Untuk kita melakukan hal tersebut, kita harus memilih 3 ketua yang akan menjadi perwira. Yang pertama ada Kolonel Jenderal Untung, yang kedua ada Kolonel Latif, dan yang terakhir ada Mulyo Suryono. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI melakukan sidang Politbiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer, pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi Dewan Revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah, penentuan tenaga cadangan 2.000 orang termasuk yang dilatih di lubang buaya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 23 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain, para jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Mejen M.T. Haryono, Mejen R. Suprapto, Mejen S. Parman, Brigjen Stoyo Siswo Miharjo, Brigjen Donald Ifat Panjaitan, dan Letu Pierre Tandian. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyergapan dinamakan Pasukan Pasopati, akan dipimpin oleh Letnan Idul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama Pasukan Bima Sakti yang dipimpin oleh Kapten Suradi. Sedangkan Komando Kopassus akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan Pasukan Gatot Koco. Dengan sasaran Jenderal Ahmad Nasution yang dipimpin oleh Raja Pedut. Siap! Dengan sasaran Ahmad Yani yang dipimpin oleh Letu Mukijan. Siap! Pasukan yang menculik Jenderal Sueropto yang dipimpin oleh Sulaiman. Siap! Untuk sasaran yang menculik Serjan Haryono yang dipimpin oleh Serjan Bungkus. Siap! Untuk sasaran yang menculik Sarjan Parman yang dipimpin oleh Sarjan Satar. Siap! Untuk sasaran yang menculik Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Soekarjo. Siap!
Untuk sasaran yang menculik, DR Sutoyo dipimpin oleh Soerono. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari, pasukan penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan di kediaman ketujuh para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup atau mati. Permisi, bapaknya ada Bu? Iya, ada. Saya panggilkan dulu. Buka pintunya jenderal. Bapak, ada Cakra Birawa. Cakra. Bu, ada yang kena. Lari. Bu, ada yang kena. Jangan apa-apa saya. Lari, Pak, lari. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Kawan bro, Dia gimana Sudion? kemudian menemui pasukan Pasopati dan mengaku diri sebagai Nasution. Bangun deh. Bapak mana, Bro? Sedang tidur. Bapak mana, sayang? Bobo! Tolong bangunkan dulu, bilang ada tamu. Pak. Pak. Ada tamu. Ada apa? Bapak dipanggil oleh Presiden sekarang juga. Sekarang. Sekarang. Baiklah, saya akan mandi dulu. Tidak usah mandi, Pak. Ya udah, saya cuci muka saja. Tidak usah, Pak. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Komisi Jenderal. Ada apa? Keadaan negara sedang penting, Jenderal. Jenderal disuruh menghadap Bapak Presiden. Baik, Loh, kok ikut masuk? Mana surat perintahnya? Kok aneh mas, NRP mereka hanya 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Coba hubungi Pak Yani, Dek. loh, kok telepon saya diputus? Ini kita sedang difitnah. Ini keadaan darurat, Jenderal. Cepat, Jenderal. Mana dorongmu? Ampun, Pak, ampun. Di mana dorongmu? Di mana? Ampun. Cepat katakan, di mana? Di atas. Jenderal Panjaitan Panjaitan! tewas di depan rumahnya. Hei, Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu. Namun PKI marah, mereka pun menembak Panjaitan hingga mati jenazahnya dibawa ke lubang buaya. selamat malam Bu. Malam, ada apa? Ada Bapak Bu? Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Bapak bilang suruh kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Negara sedang genting. Kalau begitu, tunggu sebentar. Cepat, seretnya. Komisi Jenderal. Ada apa? Jenderal diminta menghadap ke Presiden. Presiden? Kami diperintahkan seperti itu, Jenderal. Malam-malam begini, jam berapa ini? Sudah ambil panggil, Jenderal. Sudah, cepatlah. Ikut. Komisi Jenderal. Jenderal diminta menghadap ke Presiden. Malam-malam begini, mendadak begini. Iya, Jenderal. Perintahnya seperti itu. Atas perintah siapa? Perintah Presiden, Jenderal. Apa sebaiknya tidak saya berpakaian dulu? Tidak usah, Jenderal. Langsung Ayo, saja. mari ikut. Ketujuh jenderal pun dibawa ke lubang buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup disuruh menandatangani sebuah pernyataan mengenai Dewan Jenderal. Ini ada surat pernyataan Dewan Jenderal. Ayo akui Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal. Merah seperti amarah. Mana Nasution? Jawab! Penderitaan itu pedih, Jenderal. Sekarang
si Letan ini. Masih belum mau bicara. Bicara setan. Para jenderal yang masih hidup disiksa habis-habisan sambil ditanya di mana Nasution dan dipaksa membuat surat pernyataan. Tetapi para jenderal tersebut tetap tutup mulut dan tidak mau melaksanakan perintah-perintah tersebut. Lalu pada akhirnya, jenderal-jenderal tersebut tewas karena disiksa habis-habisan, kemudian jasadnya pun dibuang ke sumur kecil di Lubang Buaya, Jakarta. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret, dimasukkan, dan dikubur ke dalam suatu lubang berukuran 12 meter dan panjang diameternya 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutup lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk penyamaran. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi Anak Buah G30S PKI. Duduk. Siap. Apa tugas kalian? Tugas kami ingin mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Itu tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa presiden saat ini sedang berada di sana. Coba cek kamu sendiri. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan Untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya tahu betul dengan gerak-gerik mereka. Gerakan Untung merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan ini kepada anggota pasukan. Segera kembali ke Kostrad secepatnya. Dan beritahu kepada kepala komandan batalionmu. Saya beri waktu sampai jam 6 sore. Bila jam 6 sore belum kembali ke Kostrad, pasukan kamu berhadapan dengan pasukan saya. Soeharto menyatakan Untung sama sekali tidak benar, bahwa gerakannya untuk menghadapi jenderal yang katanya akan melancarkan coup sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh penting Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Padahal Soekarno saat ini tidak berada di istana dan apa yang disebut Dewan Jenderal tersebut tidak ada. Yang ada hanya Lawan Cakti dan saya adalah salah satu anggota Lawan Cakti. Tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi, sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya, gerakan ini bukan hanya untuk menculik para jenderal, tetapi juga gerakan untuk merebut negara secara paksa dan pasti didalangi PKI. Jadi, saya akan menghadapi mereka daripada kita mati sia-sia. Apakah Panglima telah mengetahui terhadap tokoh-tokoh pemimpin Angkatan Darat? Mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh Untung. Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil alih komando dan mengambil alih pemimpin agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dan saya juga berharap bahwa tidak ada gerakan sepengetahuan Panglima. Soeharto pun meminta Kolonel Wahono untuk membuat radiogram bahwa 30 September telah terjadi coup atau pengambilan kekuasaan secara paksa oleh gerombolan pemberontak gerakan 30 September. Tak lama kemudian, para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30S PKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan, pimpinan partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah. Pemberontakan G30S PKI
adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. PKI memiliki cita-cita untuk merintis berdirinya negara komunis. Sedangkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara berkepentingan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara.